Butuh begituan seperti butuh makanan pokok 3 kali sehari. Ini perkataan seorang wali Allah yang bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kemudian perkataan ini diolok-olok oleh orang-orang non-muslim, terutama oleh para misionaris. Orang Islam itu hanya budak seks, budak nafsu, budak ini, budak itu. Oleh sebab itulah kita balik nih. Yang menjadi budak nafsu, budak seks itu siapa? Nggak ada. Karena para nabi dan rasul saja yang sudah mampu mengendalikan segalanya, itu rata-rata istrinya paling banyak. Nabi Daud ya, David nih. David itu atau Nabi Daud dalam kita, istrinya berapa? Jumlah istrinya Nabi Daud atau David itu 99. Apa berani mereka menuduh Nabi Daud itu budak nafsu, budak seks? Tidak kan? Nah, kemudian putranya Nabi Daud, nah itu Nabi Sulaiman. Kalau mereka nyebutnya Solomon ya kan? Solomon atau Nabi Sulaiman itu istrinya berjumlah 1000. Coba bayangkan. Dan cara menggilirnya istri 1000 itu bagaimana? Lu baru punya istri 4 saja udah bingung. Nah jangankan 4, punya istri 1 aja sekarang kalah keok nih. Berdalih emansipasi wanita, berdalih hak asasi wanita. Padahal aslinya laki-lakinya yang lemah. Laki-laki di akhir zaman itu lemah, lebih suka berlindung di bawah ketiaknya para wanita. Sehingga mohon maaf kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya butuh kepada jimat sebagaimana saya butuh makanan pokok. Nah, makanan pokok orang Indonesia itu kan setiap hari ya minimal 3 kali. Berarti kan butuh 3 kali nih, pagi, siang, dan malam. Pagi, siang, malam. Lah orang Indonesia nih kira-kira berapa persen orang yang mampu pagi, siang, dan malam? Ayo jujur saja. Orang Indonesia laki-lakinya udah sibuk. Sibuk itu kalau yang sibuk kerjaan. Kalau yang nganggur stres juga, kan? Ada 2 hal yang menjadi masalah nih. Yang pertama, kalau sibuk kerja, dia capek bekerja karena seolah-olah diperas. Tenaganya diperas, kerja, pulang-pulang udah capek. Atau yang kedua, nganggurnya stres. Akhirnya ya sama saja. Satunya itu capek raganya, yang satunya capek pikirannya. Ini sama-sama stres. Sehingga sekarang ini banyak sekali orang yang merasa heran, menuduh para ulama, para kiai budak nafsu, budak seks dan seterusnya. Jangan begitu. Kita hidup di dunia, di akhirat ini kalau bisa ya semulia-mulianya lah ya kan. Kan tidak bisa dipungkiri laki-laki itu dimanapun ya kan harta tahta wanita, ya kan, harta tahta wanita. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara, itu yang nggak boleh. Kalau harta dengan cara halal silahkan, Anda memiliki harta yang banyak melimpah ruah. Tahta silahkan dengan cara yang adil, jujur, bijaksana, silahkan. Anda ingin punya banyak wanita, kalau di dalam Islam itu kan 4 ya, maksimal 4, silahkan, tapi dengan cara yang benar. Yang tidak benar itu kalau mereka menggunakan cara-cara yang salah. Walaupun toh mohon maaf nih ngakunya nggak menikah ya kan, pendeta ini nggak menikah sampai akhir hayat, tapi di belakangnya masya Allah, naudzubillah min dzalik, dia hanya takut kepada manusia, nggak kelihatan ya, di belakangnya itu nggak kelihatan. Kalau di depannya, wow, dia ini membujang sampai akhir hayat. Itu yang tercatat, yang di depan kelihatannya. Tetapi di baliknya wallahu a'lam bishawab. Lah umat Islam tidak mengajarkan seperti itu. Umat Islam itu mengajarkan kesatria di depan maupun di belakang sama saja. Tidak seperti mereka, di depannya kelihatannya ya kan tercatatnya nggak memiliki istri, bujang ya kan, bujang atau tidak memiliki suami ya kan sampai mati. Tetapi wallahu alam di belakangnya beda dengan Islam, jujur apa adanya. Di depannya begini, di belakang juga begitu, nggak ada kemunafikan, nggak ada. Oleh sebab itulah selama Tuhan membolehkan, silahkan dengan cara yang benar. Yang tidak boleh itu cara-caranya ini yang salah. Kemudian perkataan Syekh Junaid Al-Baghdadi itu memang ditulis oleh para ulama, salah satunya ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa kana Junaidu yaqulu, wa kana dan ada Al-Junaid oleh Imam Junaid Al-Baghdadi yaqulu, yaitu berkata. Nah, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini adalah guru thariqahnya para guru thariqah sampai sekarang, guru tasawuf dari para ulama ahli tasawuf, itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Apa perkataan beliau? Ini seorang guru thariqah loh ya, guru thariqah, guru ahli tasawuf. Tapi beliau mengatakan ahtaju ilal jima'i kama ahtaju ilal quti. Ahtaju butuh oleh saya ilal jima'i kepada jima', kama ahtaju sebagaimana butuh oleh saya ilal quti kepada makanan pokok.
Ini seorang ulama al-tasawuf mengatakan seperti ini, apakah langsung jelek? Tidak. Tidak, kan disalurkan ke tempat yang halal itu berpahala. Nah kalau disalurkan ke tempat yang haram kan berdosa. Ya begitulah. Makanya kalau orang itu punya ilmu enak, disalurkan ke tempat yang halal berarti pahala. Nah kalau disalurkan ke tempat yang haram berarti ya dosa. Lah para ulama, para nabi dan rasul kan tahu ilmunya, sehingga disalurkan ke tempat-tempat yang halal, maka dapat pahala semakin banyak semakin banyak. Nah berbeda dengan orang-orang, mohon maaf, yang miskin ilmu, miskin harta. Udah miskin ilmu, miskin harta, miskin pengetahuan, miskin peradaban dan seterusnya, akhirnya menuduh, wah wali Allah begini begitu, kan menuduh karena tidak kemampuan begitu. Nah kalau para ulama yang cerdik-cerdikia, mereka mengatakan fazaujatu ala tahqiqi kutun wa sababun li taharatil qalbi. Fazaujatu, maka bermula istri, ala tahqiq, ya atas pembenaran nih, kutun yaitu ibarat makanan pokok, wa sababun, dan yaitu sebagai sebab li taharatil qalbi, untuk kesucian hati. Lah coba bayangkan. Jadi kalau orang ini kan misalnya stres, makanya kalau jomblo-jomblo yang stres segera menikah. Kalau sudah disalurkan, baik laki-laki atau perempuan, itu plong begitu ya kan. Plong, itulah Allah Azza wa Jalla memberikan syariat yang indah. Masing-masing melakukan hubungan berpahala. Walidzalika amara Rasulullah SAW, dan untuk itulah amara, telah perintah Rasulullah oleh Rasulullah SAW, ulaman, pada setiap orang, waqa'a, yang terjatuh, ya waqa'a nadruhu, oleh pandangannya, ala mru'atin, atas seorang wanita, fataqat, lalu terbayang-bayang nih, nafsuhu, oleh dirinya, oleh nafsunya, kepingin, ya ta'ik, kepingin nih, kepingin. Barang siapa yang pandangannya itu kepada seorang wanita, dia melihat seorang wanita yang cantik, begitulah ya, melihat seorang wanita yang cantik, kemudian nafsunya ini kepingin begitu, ilaiha, kepada wanita itu, ayujami'a lahu, pada sekiranya segera menjima oleh laki-laki itu ahlahu, pada istrinya. Nah masalahnya, bagaimana kalau seorang itu nggak punya istri? Nah kalau nggak punya istri ini kan ya menjadi PL. Dia melihat wanita cantik, apalagi zaman sekarang ini, zaman di dunia media sosial ini kan banyak gambar cantik, bukan hanya gambar, video-video yang syur, video-video begitu. Kemudian dia melihatnya kepingin, lalu bagaimana kalau nggak punya pasangan? Oleh sebab itulah segera punya pasangan. Nah kalau punya pasangan, kalau kepingin, dilakukan berkali-kali, itu pahala besar. Pahala besar, bisa meredam nafsu dan seterusnya. Oleh sebab itulah jangan heran kalau ada seorang wali Allah yang mengatakan, aku butuh begituan, ya butuh jima, sebagaimana aku butuh kepada makanan pokok. Lah makanan pokok di Indonesia biasanya dimakan sebanyak 3 kali dalam sehari semalam, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.